Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan berdiskusi bersama tentang kalkulus 1 part yang kedua. Jadi ini lanjutan dari part yang kemarin. Kemarin kita sudah bahas nilai mutlak dan teman-teman sistem bilangan dan teman-temannya. Hari ini kita akan membahas lingkaran, trigonometri dan seterusnya. Nah, intinya dari lanjutan dari kalkulus. Nah, yang pertama, lingkaran adalah himpunan titik-titik yang jaraknya sama terhadap titik tertentu disebut dengan pusat lingkaran. Bersama lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jari R adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan bila pusat lingkaran berada di titik P, H dan bersamaan menjadi X min P kuadrat plus Y min H kuadrat sama dengan R kuadrat. Tinggal dimasukkan P dan H-nya di sini, nanti jadinya seperti ini. Gambarnya adalah seperti ini. Dan ini misalnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3, berarti seperti ini. Jari-jarinya akar 3, kemudian ini X min 1, Y min 2, berarti 1,2 pusatnya dengan jari-jarinya akar 3 juga. Jadi digeser ke pojok kanan atas. Kemudian ada yang disebut dengan elips. Elips bentuknya di pusat 0,0 adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian berpusat di P, H, X min P kuadrat per A kuadrat, Y min H kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Gambarnya seperti ini, jadi tidak melingkar tapi elips, agak lonjong. Ada sumbu mayor, ada sumbu minor. Ini ketika dengan X min P dengan pusat P, H-nya. Di sini adalah 1,3, di sini 0,0. Kemudian ada hiperbol. Hiperbol bentuknya seperti ini, X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1, atau min X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Bentuknya seperti ini. 2 dan 3, ini 2 dan 3, mayor minornya. Nah, kemudian garis putus mempunyai persamaan 2Y per 3X disebut dengan asitop terhadap hiperbola tersebut bila kedua parabol di atas dirotasikan berlawanan arah dengan putaran jarum jam sebesar 45 derajat, maka diperoleh seperti ini, X kali Y sama dengan 1, dan min X kali Y sama dengan min 1. Nah, lanjut ya, masih cukup mudah. Nah, ini adalah fungsi. Fungsi, misalkan A dan B dua buah himpunan, fungsi dari A ke B adalah aturan memasangkan atau memadankan setiap elemen di A dengan satu elemen tepat di B. Bila elemen dari A lebih banyak dari elemen B, dapat kita membuat fungsi dari A ke B. Pertanyaannya seperti itu. Tapi dari definisi ini apakah bisa seperti itu? Fungsi dibuat fungsi real bila B-nya anggota bilangan real. Pembahasan selanjutnya akan dibatasi untuk A, B-nya anggota bilangan real. Notasi fungsi Y sama efek dengan X adalah elemen A, efek adalah pemadanannya, dan dia adalah elemen B yang merupakan pasangan dari X. Ini X. Sini dia adalah fungsinya. Atau analoginya ini input output proses, bisa juga seperti itu. Analogi ya, tidak harus sama persis. Nah, kemudian nanti bisa kita lihat pada persamaan berikut, tentukan mana yang mendefinisikan fungsi. Nanti bisa dicoba-coba nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian ke teorinya dulu, daerah definisi atau asal wilayah domain adalah suatu fungsi efek dinotasikan df adalah himpunan semua bilangan real yang menyebabkan aturan fungsi berlaku atau terdefinisi. Daerah nilai atau biasanya kita sebut ring, daerah hasil jelajah atau kadang juga kontur domain adalah suatu fungsi efek dinotasikan R, F, Y anggota Y sama dengan efek X anggota DF berisi semua pasangan dari X. Contoh-contohnya tentukan DF dan RF dari fungsi-fungsi berikut ini. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Nanti bisa dicoba-coba sendiri. Nah, kemudian ada juga fungsi genap dan fungsi ganjil atau gasal. Fungsi F disebut fungsi genap bila F min A sama dengan FA. Grafik dari fungsi genap simetri terhadap sumbu Y. Hati-hati kalau genap itu simetri terhadap sumbu Y. Dan sedangkan fungsi ganjil memenuhi F min A sama dengan min FA. Grafik simetri terhadap titik asal. Titik pusat koordinat seperti ini. Jadi titik koordinat pusat kalau sumbu fungsi genap terhadap sumbu Y. Fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, kemudian operasi fungsi, misalkan fx dan gf fungsi-fungsi real dengan daerah definisi df dan dg berlaku, f plus gx adalah fx plus gx, dfg adalah df interseksi dg, f min gx sama dengan fx min gx,
DF min G adalah DF interseksi dengan DG, F kali GX sama dengan FE kali GX, DFG sama dengan DF interseksi DG, F bagi GX sama dengan FX bagi GX, DF bagi G adalah DF interseksi DG, masih interseksi dengan GX-nya tidak boleh sama dengan 0 karena kalau dibagi 0 nanti tidak terdefinisi. Nah, F pangkat NX adalah FX kali FX sebanyak N suku, DFN sama dengan DF juga. Masih cukup mudah ya, jadi ini tertutup terhadap penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perkalian sukunya. Nah, peta image atau prapeta pre-image, misalkan F suatu fungsi daerah definisi DF dan nilai RF, misalkan A, DF, BR, peta dari A oleh F adalah FA sama dengan Y anggota RF, Y sama dengan FX, X anggota A, prapeta dari B oleh F adalah F aksen F inverse B sama dengan X anggota DF, FX sama dengan B. Nanti akan lebih lanjut dibahas di bab selanjutnya. Nah, kemudian ada pergeseran dari grafik fungsi. Atau nanti disebut transformasi linear di aljabar linear. Dengan grafik fungsi Y sama dengan Fx A lebih dari 0, selanjutnya dibentuk Gx sama dengan Fx kurangi A, maka gambar Gx dapat diperoleh dengan menggeser grafik Fx sejauh A, ini sejauh A. Next ya, masih cukup gampang pergeseran grafik. Nah, ada juga fungsi komposisi FOG FOG atau GOF GOF. Misalkan fungsi fx sama dengan 6x per x kuadrat min 9 dan gx sama dengan akar 3x. Dibentuk fungsi baru GOF x itu sama dengan GFX. Jadi GOF x itu adalah G, fx-nya masuk 6x per x kuadrat min 6. Nah, ini 6x per x kuadrat min dimasukkan ke sini, tapi hati-hati kita dikali 3 juga. Jadi nanti akar 6x per x kuadrat min 9. Fungsi demikian disebut fungsi komposisi dari F dan G. Masih cukup gampang ya. Terus next. Nah, fungsi trigonometri. Perhatikan gambar lingkaran jari-jari satu di sebelah kiri, posisi P, X, Y. Positif dihitung berdasarkan arah berlawanan jarum jam dengan satuan radian. 1 derajat itu 1/180 pi radian. Definisinya Ft sama dengan sin T sama dengan Y, GT dan cos T per X. DF-nya DG, RF-nya FG, dan seterusnya. Sudut T plus 2pi dan T menentukan posisi DP yang sama sehingga sin T plus 2pi sama dengan sin T, cos T plus 2pi sama dengan cos T. Dikatakan fungsi periodik dengan periode 2pi atau nanti per 2pi kita nanti kembali lagi muter terus seperti itu. Nah, masih cukup gampang. Kemudian ada sifat-sifat penting fungsi trigonometri. Yang pertama adalah sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Kemudian 1 plus tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. 1 plus tangan kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Sin min X sama dengan sin X. Cos min X sama dengan cos X. Sin X plus Y adalah sin X cos Y plus cos X sin Y. Cos X plus Y adalah cos X cos Y min sin X sin Y. Kemudian sin kuadrat X sama dengan setengah min setengah cos 2X. Cos 2X cos kuadrat X sama dengan setengah plus setengah cos 2X. Sin X plus Y sama dengan 2 sin X plus Y per 2. Cos X min Y per 2. Cos X plus cos Y sama dengan 2 cos X plus Y per 2. Cos X min Y per 2. Cos X min cos Y sama dengan min 2 sin X plus Y per 2 sin X min Y per 2. Relatif pernah digunakan sifat-sifat ini dan mungkin akan kita lebih dalam pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan kontak nomor tersebut atau email nomor tersebut. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.